bangkit berdiri. Kita mau ibadah. Sungguh-sungguh ya ibadahnya, jangan ada yang main-main. Kami boleh beribadah kembali di minggu sore ini. Tuhan Yesus pimpin ibadah kami dari awal sampai tamatnya. Tuhan urapi kami semua, kuasai kami semua. Meskipun kami berbeda jarak, tapi kami percaya Tuhan Yesus ada di dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Laskar Kristus siap. Lemes. Laskar Kristus siap. Kita semua masih ingat nggak lagu apa itu yang naik kereta Yesus itu, apa lagunya? Naik kereta api. Aduh senangnya. Itu bukan naik kereta api, betul. Aduh senangnya naik kereta.
di sini semua yang sehat-sehat? Angkat tangan. Ayo, puji Tuhan. Kita semua dalam keadaan sehat. Kalau kita sehat, itu semua karena Tuhan Yesus. Dia yang memberi kesehatan yang baru buat kita semua. Nah, kalau kita sehat, kita nggak boleh diem-diem. Kita harus memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yuk kita nyanyi pujian yang semangat ya, yang semangat. Aku istimewa. Nah, karena kita adalah orang-orang yang istimewa yang dikasihi Tuhan Yesus. Amin. Istimewa.
Makanya kita harus bersyukur, berterima kasih karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Dia sudah menebus kita semua, dan lebih daripada itu, Dia sudah memberikan nyawanya buat kita. Ya, Dia memberikan semuanya. Dia mati di kayu salib sebab ada hari esok, ada jaminan, ada kesehatan, ada kesembuhan, ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan buat kita semua. Amin. Amin. Silakan duduk semuanya. Kita akan nyanyikan pujian penyembahan. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Kami sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan, duduk diamkan kami untuk kami bersama-sama teman-teman di rumah untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan membawakan cerita firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman-Mu dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Ayo buka Alkitabnya masing-masing yuk. Kita akan lihat di dalam Markus pasal yang Ayo kita buka ayatnya, Mazmur pasal yang ke-14. Ayat yang ke-43. Mazmur 14 ayat ke-43. Kita akan baca ayat ini ya. Yesus ditangkap. Pada waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Nah, kita mau dengar cerita tentang Yudas Iskariot. Siapa yang tahu? Apa? Yudas Iskariot, murid yang mengkhianati Tuhan Yesus. Nah, kita mau dengar dulu cerita pertamanya. Yudas ini adalah seorang bendahara, seorang yang pegang uangnya Tuhan Yesus dan murid-murid. Dia pegang uang kas dalam pelayanannya Tuhan. Nah, tetapi Yudas ini mata duitan. Apa? Mata duitan. Mata duitan itu apa sih, Tan? Mata duitan itu bukan matanya banyak duit ya, tetapi semua segala sesuatu diukur dengan uang, ya. Kalau ada uang buat sayang, kalau nggak ada uang ditendang, dimusuhin. Nah itu mata duitan ya. Semua segala sesuatu diukur dengan uang. Nah waktu itu Yudas ya dikuasai oleh roh ketamakan, keserakahan. Dia tidak bisa puas dengan uang. Ya, hati-hati loh. Kalau adik-adik ya dikit-dikit minta duit sama mama, dikit-dikit minta jajan sama mama, ya keluar beli permen, beli ini, beli itu, ya padahal di rumah banyak makanan. Tetapi kalau nggak pegang duit, nggak jajan, nggak bisa, ya. Apalagi kalau udah ada yang kecanduan warnet. Wah, hati-hati itu ya. Giliran uangnya mama nggak kasih uang, papa nggak kasih uang, nanti apa? Mencuri. Mencuri itu dosa masuk neraka. Nah, jadi hati-hati, tidak boleh cinta akan uang. Nah, waktu itu dalam ayat pasal yang ke-14, kita mundur dalam ayat ketiga. Di situ dikatakan bahwa ketika Yesus berada di Betania, rumah Simon si kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Nah, ketika Tuhan Yesus sedang berada di tempat di rumahnya Simon, ya kemudian ada perempuan yang datang. Ada perempuan yang datang bawa botol minyak. Terus ketika Tuhan Yesus lagi duduk, botol itu dipecahin. Terus disiram, diurapi kaki Yesus, ya, dengan minyak, dengan rambutnya, dengan air matanya. Sehingga minyak wangi itu semerbak baunya. Satu rumah, ya. Minyak itu minyak yang mahal, bukan ecek-ecek minyak wangi biasa, tapi minyak yang sangat mahal, ya. Nah, waktu itu Yudas dalam hatinya ngomong gini, ngapain, ya? Ngapain dikasih ke Tuhan Yesus? Lebih baik uangnya masuk ke kas, terus dikumpulin, terus dikasih ke orang miskin atau buat pelayanan. Nah, hati-hati. Roh ketamakan sudah menguasai Yudas. Ketika ada orang yang berkorban, ketika ada orang yang melayani Tuhan
ya. Dia marah, dia nggak setuju, dia nggak mau, ya. Tapi ingat, Tuhan mengetahui isi hati. Kalau tujuannya Yudas kelihatannya baik nggak? Baik kelihatannya, dikumpulin, bagi-bagi ke orang miskin dan lain sebagainya. Itu kelihatannya baik. Tapi pada sesungguhnya hatinya jahat. Hatinya hanya ingin mengumpulkan uang dan uang. Orang yang sudah dikuasai dengan uang akan menjadi jahat. Ya, dia tidak bisa mengenal mana sahabat, mana saudara, mana siapapun. Ya, semua tentang uang. Nah, ketika dari situ Yudas mulai dikuasai oleh roh iblis. Ya, bahkan di dalam perjamuan Tuhan yang terakhir, ya, di situ dikatakan bahwa Yudas kerasukan setan. Dalam perjamuan malam terakhir Tuhan Yesus bersama murid-muridnya, ya, karena Tuhan Yesus sudah tahu hatinya Yudas seperti apa. Tuhan Yesus sudah tahu, ya, hatinya Yudas itu licik. Nah, kemudian ketika Yudas pergi ke orang-orang Farisi, ke ahli-ahli Taurat, ya, kemudian Yudas mau menyerahkan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus sedang berdoa di Taman Getsemani, Yudas sebelumnya itu, ya, dia pergi ke bait Allah. Dia pergi ke tempat orang-orang Farisi dan Saduki dan orang-orang yang memusuhi Tuhan di sana. Kemudian dia mengatakan begini, siapa orang yang kucium, dialah yang akan kalian tangkap. Oh, jahatnya Yudas. Jahat kan? Ya, jahat banget. Ya, karena apa? Karena dia yang mau menyerahkan Tuhan Yesus. Ya, hatinya penuh dengan kelicikan, hatinya penuh dengan kebusukan. Dia berela menyerahkan Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus sudah menyelamatkan, Tuhan Yesus sudah memilih dia dari antara 12 rasul. Dia sudah ikut Tuhan Yesus selama 3,5 tahun. Dia sudah ikut makan, dia sudah ikut merasakan mujizat, dia sudah merasakan semuanya. Tapi dia rela mengkhianati Tuhan Yesus oleh karena uang. Oleh karena apa? Uang. Jadi kebaikan yang Tuhan Yesus berikan, mujizat dan pertolongan yang Tuhan Yesus kerjakan dan selama melayani di dunia, Yudas tidak pedulikan, tidak ingat itu semua. Ya, Yudas hanya melihat uang. Nah, hati-hati. Uang sumber segala kejahatan. Hati-hati. Anak-anak sekolah minggu GP dikasih karunia tidak boleh mencintai uang. Ya, kalau mama papa lagi nggak ada duit, jangan paksa. Harus jajan, harus ke warung, harus jajan ini, jajan itu. Setiap orang lewat, jajanan lewat dipanggil, ya. Biarin aja, kan ada papa mama yang bayar. Nah, kalau papa mamanya nggak bisa bayar bagaimana? Ya, kalau papa mamanya nggak ada duit gimana? Ya, kita harus bisa mengerti. Jangan mencintai uang. Yang penting ada makan, ada minum, ya, kita sehat, itu semua karena berkat Tuhan. Justru kita berdoa sama Tuhan, Tuhan, kalau bangun tidur, Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini yang Tuhan sudah berikan. Tuhan, kami berdoa, misalnya David nih, David berdoa, berkati papa mama, kirimkan berkat-berkat Tuhan dari timur, barat, utara, selatan. Nah, gitu. Supaya apa? Supaya papa mama diberkati. Nah, kalau papa mama diberkati, maka anak-anak pun ikut merasakan berkatnya, ya. Jangan kita langsung ngamuk, guling, ya, terus pecahin barang, terus lempar barang, bilang mama jahat, mama pelit dan lain sebagainya. Itu tidak boleh. Karena lama-kelamaan, tambah hari tambah besar, akan mencintai uang, dan uanglah
yang akan merubah karakter kita menjadi jahat sama seperti Yudas. Padahal Yudas hanya dikasih duit sama orang-orang Farisi itu 30 keping perak. Nah, kalau mungkin sekarang itu harganya sangat rendah, ya, sangat nggak ada harganya lah, ya. Kasihan ya Tuhan Yesus kan, Tuhan Yesus mungkin saya udah baik-baikin elu, ya kan? Kamu udah ikut saya kemana aja. Lihat mujizat 5 roti 2 ikan memberi makan 5.000 orang. Lihat orang mati dibangkitkan. Lihat orang lumpuh berjalan. Lihat orang buta melihat. Ya, dia jadi terkenal. Ya, kalau Tuhan Yesus terkenal, maka Yudas juga ikut terkenal. Ya, ketika Tuhan Yesus terkenal, dikenal oleh banyak orang, Yudas juga yang tadinya mungkin bukan orang terkenal jadi ikut orang terkenal. Karena apa? Karena di mana Yesus berada, di situ ada Yudas. Bahkan Yudas diberi tanggung jawab kepercayaan lebih daripada yang lain. Ya, Yudas diberi tanggung jawab bendahara. Nggak main-main. Tetapi apa yang Tuhan Yesus berikan, semuanya sia-sia. Di hadapan Yudas, semuanya hilang begitu saja. Ya, karena apa? Karena uang. Ketika Yesus ditangkap, waktu Yudas mencium Tuhan Yesus, kemudian tentara-tentara menangkap Tuhan Yesus dan membawa Tuhan Yesus di pengadilan, ya, di tempat pemerintahan itu. Kemudian Yudas pulang ke rumah. Yudas menyesali, ya. Yudas sangat menyesali, ya. Ayat yang ayat 10. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik dan menyerahkan Tuhan Yesus. Nah, ketika Yudas pulang, adik-adik, ya, di dalam cerita ini, ketika Yudas pulang ke rumah, ya, kemudian Yudas ini pulang ke rumah dengan penyesalan yang sangat menyesal. Ya, ketika dia pulang dia sadar, ya, dia merenung, saya ini kok jahat banget ya. Saya ini kok tega banget ya. Tuhan Yesus sudah baik sama saya, kok saya tega ya. Dia menyesal. Dia pulang, dia bawa itu uangnya itu, dia lempar ke orang-orang Saduki yang ngasih dia itu. Tapi ada gunanya enggak? Enggak ada. Tuhan Yesus sudah diadili di Pilatus, ya. Sudah diadili. Ya, sudah ditangkap, enggak ada gunanya. Kemudian si Yudas ini sangat menyesal dengan berbagai penderitaan. Dia menyesal. Akhirnya dia putuskan gantung diri. Kemudian dia jatuh ke tanah, lalu perutnya kebuka, ususnya terburai kemana-mana. Takut nggak? Nah, hati-hati. Orang yang dikuasai dengan uang akan binasa dengan uang. Ya, hati-hati. Orang yang dikuasai dengan uang akan binasa dengan uang itu. Ya, jadi marilah kita takut akan Tuhan. Ibrani katakan, cukupkanlah dirimu, jangan jadi hamba uang. Ya, nah, demikian cerita firman Tuhan pada sore hari ini, memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa jangan sampai kita seperti Yudas, ya, yang rela menyerahkan sahabatnya sendiri, gurunya sendiri, ya, orang yang selama ini memberikan kebaikan kepada Yudas, tetapi Yudas hianati dengan begitu saja. Jangan sampai kita semua mengalami hal ini, ya. Jangan sampai kita semua berbuat seperti ini. Tetapi kita mau tetap
setia kepada Tuhan, tetap menjaga hati yang tulus, hati yang suci, ya, hati yang mau tulus untuk melayani, untuk beribadah, tidak jahat terhadap orang lain, siapapun itu orangnya. Kita mau menjaga hati kita, amin. Kita nyanyikan pujian, hanya dekat kasih-Mu Bapa. Dia yang mengenal hati adik-adik semua, dia juga yang mengenal hati tante, dia juga mengenal hati om, hati Deb, semua kita yang ada. Ayo kita bangkit berdiri semua. Hanya dekat kasih-Mu Bapa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku tenang, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku, Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, dengan sepenuh. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku, namun Kau memandang sampai kedalaman hatiku, sampai kedalaman. Tangan kanannya di atas, tangan kirinya di dada. Tuhan, inilah yang kuat. Tuhan, inilah yang kuat. Kau menjaga hatiku, jauh melebihi semua, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun, yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku tahu, inilah yang ku tahu. Kau menjaga hati, amin, supaya kehidupan memancar senantiasa, memancar senantiasa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan sore hari ini. Biar anak-anak sekolah minggu di rumah mereka masing-masing diberkati oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang mereka telah dengarkan ya Tuhan. Berkati anak-anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah sore hari ini ya Tuhan. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, hikmat, kepintaran. Jadikan mereka anak-anak yang baik, anak-anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, anak-anak yang takut akan Tuhan, sehingga masa depan mereka diberkati oleh Tuhan. Jauhkan dari segala sakit penyakit, niat-niat hati orang jahat, kuasa gelap mengganggu anak-anak sekolah minggu. Kami tolak, kami usir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Hancur demi kuasa darah-Mu ya Tuhan. Biar Tuhan jaga lindungi anak sekolah minggu, biar mereka semua aman bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Kami mengakhiri ibadah kami sore hari ini mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Selamat sore. Selamat malam. Selamat hari Minggu. Mama, Debis belum pegang.